Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Maka dari itu di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Kali ini yang namanya pola asuh orang tua terus menjadi sorotan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dan kemandirian anak. Tapi di satu sisi, pengawasan dan aturan ini dipandang sebagai bentuk kasih sayang serta upaya melindungi anak dari berbagai resiko. Namun di sisi lain, kontrol yang berlebihan disebut juga dapat mempengaruhi cara anak membangun kepercayaan diri dan menentukan pilihan hidupnya. Point of view kali ini kita akan membahas Gen Z, straight parents, dikontrol terus sampai lupa cara percaya pilihan sendiri. Dan sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam membesarkan anak. Ada yang memberikan kebebasan sejak dini untuk belajar mengambil keputusan. Namun tidak sedikit pula yang memilih terlibat dalam hampir setiap langkah kehidupan anak. Dengan harapan mereka dapat terhindar dari kesalahan dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Di era digital saat ini, Gen Z tumbuh dengan akses informasi yang luas dan beragam. Mereka terbiasa mencari referensi, membandingkan pilihan, serta menyampaikan pendapat secara terbuka. Kondisi ini membentuk harapan agar mereka dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pendidikan, pekerjaan, maupun rencana masa depan. Di sisi lain, keinginan orang tua untuk terus mengawasi dan mengarahkan anak kerap menimbulkan perbedaan pandangan antar generasi. Bagi sebagian anak, terlalu banyak aturan dapat membuat mereka ragu untuk menentukan pilihan sendiri, takut melakukan kesalahan, atau merasa pendapatnya tidak cukup didengarkan. Sejumlah psikolog menilai, pendampingan orang tua memang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak. Namun pemberian ruang untuk mencoba, mengambil keputusan, dan belajar dari konsekuensi juga menjadi bagian penting dalam membangun rasa percaya diri, kemandirian, serta kematangan emosional saat memasuki usia dewasa. Lalu, di mana batas antara kepedulian dan kontrol yang berlebihan? Apakah Gen Z merasa sudah diberi kepercayaan untuk menentukan pilihannya sendiri? Ataukah mereka masih hidup di bawah bayang-bayang keputusan orang tua? POV, sudut pandang kita. Ya, sudah hadir bersama kami Presiden Gen Z, Gilang Gaddafi. Halo Kak Anton, Gimana Lang hari ini Lang? Baik. Bang ya, menyenangkan ya. Lang, sebelum itu kita tadi udah ngobrol tentang straight parents. Lu mengalami pengalaman nggak yang namanya straight parents? Jujur mungkin sejak saat gua keluar pondok, gua ngerasa di stretch banget nih di rumah gua. Kenapa? Dari SMP, SMA, itu gua nggak tahu kenapa bener-bener selalu kayak dilarang terus. Akhirnya ketika emang gua kayak main jauh lah, itu gua selalu bohong pasti. Main jauh lu bohong? Iya, gak tau kenapa ada rasa kekhawatiran takut diomelin aja gitu. Jadi ketika misalnya gue sekarang lagi di Jakarta nih, tapi gue bilang ke temen gue tuh kayak, oh ini lagi di Citra sama ini gitu. Oh, dekat rumah tuh ya? Iya, dekat Padahal rumah. Jakarta. Betul. Oh, gitu-gitu. Nah, tapi sebelumnya, lo boleh dong kasih makna atau maksud dari straight parent ini sendiri, ya kan, untuk para Gen Z ini seperti apa sih sebenarnya? Ya mungkin fenomena ini nih. Yang gue tahu juga fenomena street parents ini banyak banget di kalangan Gen Z yang mengalami hal tersebut. Karena yang gue lihat ternyata Gen Z itu lebih mau dibebaskan. Sebenarnya kan emang pola asuh orang tua tuh beda-beda kan ya. Jadi kayak memang ada yang benar-benar khawatir anaknya benar-benar dipilihin gitu oleh orang tuanya. Jadi anak tidak dibebaskan untuk memilih. Dan ternyata yang gue cari tahu mengenai Gen Z itu mereka pada nggak
suka gitu diatur-atur pola hidupnya, malah mereka ingin lebih bebas dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak memang ingin menentukan tujuannya sendiri tuh Gen Z itu. Tapi Lang, ini kan dua POV ya. Iya. POV. Gue coba mewakili orang tua, padahal gue bukan Oke. orang tua juga sih sebenarnya. Oke. Kalau dari sisi orang tua mungkin kan pengen yang terbaik nih buat anak ini. Kekhawatiran sih sebenarnya kan. Nah, kalau lo sendiri orang tua khawatir otomatis kan karena orang tua sudah mengalami apa yang belum kita alami nih. Ya. Makanya dia punya ketakutan atau mungkin kekhawatiran nih. Nah, kalau menurut lo sendiri better si Gen Z-nya atau anaknya, nggak harus Gen Z lah, atau anaknya yang sebenarnya mengerti orang tuanya, atau sebetulnya orang tuanya nih yang terlalu berlebihan atau yang gimana? Coba. Oke, mungkin lebih ke orang tuanya jangan berlebihan lah nge-treat anaknya gitu kan. Biar berikan anak itu pilihan gitu kan. Pasti kan kita juga hidup nggak selalunya bergantung dengan orang tua kan. Pasti kita juga yang namanya akan makin dewasa tuh makin harus punya hidup, punya tujuan. Nggak bisa emang terus bergantung kan pastinya dengan orang tua. Nah, mungkin dari situ orang tua bisa membebaskan sedikit atau memberi space lah. Mungkin ada waktunya, nggak selamanya selalu di streets gitu. Mungkin ketika masuk kuliah, seperti gue juga gue ngerasa kayak udah dibebaskan gitu. Cuman ya nyokap selalu ngingetin kayak jangan macam-macam gitu kan. Kayak udah intinya nyokap udah percaya sama gue bisa milih mana yang benar dan mana yang enggak. Ya udah akhirnya gue ngerasa emang seenak ini ya ternyata gue ngejalanin hidup sesuai keinginan gue, plan gue, walaupun gue bisa mungkin menjaga nama baik keluarga gue itu sih. Oke, itu kan sebenarnya lu merasa cukup diingetin aja cukup. Yes, Tapi gimana ceritanya kalau misalnya orang tua kan yang namanya ngasih tau pengen yang baik nih buat anaknya. Akhirnya lu memilih keputusan yang lu inginkan lah. Akhirnya yang nasihat yang diberikan orang tua itu terjadi. Maksudnya kalau orang Jawa tuh bilangnya wanti-wanti, udah wanti-wanti. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau menurut lo, kalau terjadi hal seperti itu gimana nih POV-nya nih? Karena orang tua udah bilang, nah gitu. Oke. Kalau memang jalan yang kita tuju nih orang tua udah membebaskan, tapi mungkin kita bahasanya salah jalan lah atau enggak padahal salah. Betul, orang tua padahal udah ngingetin gitu udah kan. ngingetin. Mungkin ya memang ada beberapa orang tua yang mengingatkan dan mungkin mulai melarang atau memperhatikan lebih lagi. Itu kembali lagi sebenarnya ke gimana kita menanggapinya sebagai diri kita. Emang kalau memang kita bahasanya Pak mau nakal gitu kan, kayak nggak usah nurunin kata orang tua kan banyak juga di luar sana yang emang kayak apa sih ngatur-ngatur dan lain sebagainya, emang mau dibebaskan itu. Sebenarnya kan kalau dilihat dari sisi lain juga masih banyak anak-anak yang emang butuh perhatian orang tua. Itu juga jadi kan memang agak berimbang nih, maksudnya kayak emang ada yang emang dibebaskan, terus kalau memang statement dari yang butuh sosok peran kedua orang tua emang kayak ngelihat ini tuh kayak iya enak ya diperhatikan dan sebagainya gitu sih. Jadi, nah tapi lu tipikal gini nggak? Lu tipikal anak yang sebelum kita lanjut lagi nih, gue pengen tahu basicnya. Lu tipikal anak yang diurusin banget sama orang tua. Orang tua kan macam-macam nih. Ada yang bener-bener ngurusin sampai state parents gitu. Ada yang kayak emang ada yang balance. Ada juga yang ya udah lu mau ngapain ini bebas, yang penting bertanggung jawab gitu kan. Ada juga. Nah lu tipikal yang mana tuh? Gue mungkin bisa masuk ke tipikal yang dua-duanya karena waktu saat SMP dan SMA itu gue bener-bener diarahkan dan gue nurut aja sama orang tua gue. Ngatur banget ya? Ngatur banget. Dari hal simpelnya gue ketika milih penjurusan di SMA aja itu gue nurutin kata nyokap gue. Oke, terus kayak pernah gue mungkin ini bisa dibilang street parents banget ya. Ketika gue lagi main sama teman-teman gue dan itu kemalaman mau nginep, itu gue sampai nggak boleh ditelepon di mana dan dijemput sama bokap gue. Gue alasan hujan sampai dijemput, ayah juga udah jemput naik mobil kayak ya, wih bro gue mau main juga kan, gue udah masuk kelas 11 udah gede lah ya, udah dewasa, teman-teman gue pada nginep ya seru kan, entah itu kayak kita bisa mabar bergadang kan, itu sampai dijemput kayak se-street itu dan emang sekhawatir itu. Mungkin kan ada rasa sisi positifnya juga kalau kita lihat dari sisi positifnya ya nyokap gue perhatian gitu kan, mungkin emang nggak mau merepotkan temen gue dan sebagainya, tapi kan dari sisi anaknya juga kalau memikirkan mentalnya kayak bisa dilihat kayak kesenangannya kan kayak kumpul sama teman-temannya main dan sebagainya itu sih. Oke, berarti emang itu ada kekecewaan di situ tuh. Betul, rasa kecewa itu pasti yang berlebihan. Iya. Lo kehilangan momen yang nggak bisa lo ulangin lagi. Betul. Gue pun merasakan yang sama nih. Gue sebenarnya banyak setuju sama lo, cuman gue harus counter dulu nih sebelum kita menyamakan persepsi. Nah, berarti karena banyak peringatan dari orang tua, akhirnya emang menjadikan lo jadi seorang pembohong yang baik nggak sih? Otomatis ya. Karena lo dikekang nih, betul. Secara nggak langsung. Akhirnya lo terlatih menjadi seorang pembohong yang baik nggak?
Tuh, justru malah didikan street parent itu membuat anak jago berbohong. Nah, tapi perbohongnya itu bukan hal nakal, ngerti nggak sih? Jadi kayak emang terpaksa, mungkin karena memang dia nggak punya ruang bercerita di rumahnya, kayak akhirnya daripada dia jujur tapi dijudge, dia diomelin, akhirnya dia mencari ruang cerita lain dan akhirnya dia terpaksa bohong kepada orang tuanya. Itu malah didikan street parent itu juga nggak baik sebenarnya, karena bisa menciptakan anak jago bohong itu sendiri. Nah, gitu. kan tadi lo bilang di saat lo mengalami street parent itu sendiri, lo jadi pembohong yang baik lah. Jadi good liar gitu kan, jago. Bohong terpaksa. Ada aja nih kan daripada nih. Tapi momennya di mana di saat akhirnya orang tua lo tidak straight lagi, udah kasih kepercayaan deh ke lo, gitu. Apa waktu itu fasenya berubah? Mungkin gue nggak ngelawan ya, lebih ke karena gue mikir waktu gue main awal-awal kuliah itu kan baru azan maghrib ataupun isya aja jam 8 itu gue ditelepon kan di mana malam udah pulang udah malam gitu kan. Akhirnya disitu kayak gue belajar nakal tuh awal-awal kuliah. Belajar gua nakal. Pulang jam 1 malam kayak ya udah jam 12 karena kan emang mungkin selesai nugas jam 10. Nah dari situ tuh kayak udah mulai dilonggarin juga kayak ya udah pulang cuma ngingetin doang lagi di mana pulang. Intinya konfirmasi lah, ngabarin, dan nyokap juga oh lagi di sini sama siapa. Ya udah nggak ngabarin lagi, intinya gue pulang hari itu gitu. Oke, jadi intinya lo ada tuh fase di saat lo udah gede lah ya. Iya. Udah bisa, tapi gue cukup setuju gini. Tapi sebelum itu gue pengen nanya ke lo. Salah nggak kalau orang tua kepengen anaknya itu otomatis itu kan pengen anaknya nggak kenapa-napa nih. Iya. Salah nggak kalau misalnya orang tua ada rasa itu akhirnya jadinya ngekang nih. Jadi takut anaknya salah, jangan sampai nih anaknya salah nih. Iya. Ya kan, makanya dia straight parent gitu kan. Kalau menurut tuh salah nggak dan mungkin treatmentnya akhirnya otomatis kan jadi agak ngekang kan? Itu salah nggak kalau menurut? Kalau terlalu ngekang banget sebenarnya salah. Karena kan dimana kalau emang kita terlalu ngekang tadi anak takutnya jadi jago bohong itu sendiri. Terus mungkin bahasanya no lab lah ya, introvert abis gitu kan, dia bisa bergaul atau bersosialisasi karena emang bener-bener ditentukan banget nih hidupnya gitu kan. Kamu harus ikut ini, harus ini dan sebagainya. Itu sih makanya kayak mungkin kalau dari pola asuh kayak gitu nggak setuju juga karena emang ke karakter anaknya juga kan suatu saat kita juga bakal hidup sendiri dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau misal gini, maksudnya adalah yang namanya orang tua nih, orang tua kan takutnya anak kenapa-kenapa. Masalah kalau anak kenapa-kenapa di bawah umur nih misalnya, kan tetap orang tuanya yang kena, jadi orang tuanya repot. Jadi ada dua persepsi nih, antara orang tuanya males capek, ya kan, street parent itu karena anak takut kenapa-kenapa, otomatis juga kalau kenapa-kenapa yang capek kan juga orang tua ini. Nah kalau menurut lu gimana kalau POV-nya kayak gitu? Nah, oke, kalau memang ada orang wajar dong gitu kan. Ada juga yang seperti itu kan. Iya, anak gua nggak mau kena kasus dan sebagainya, gua nggak mau ngurus dan sebagainya. Otomatis kan dia lebih capek lagi nih kalau misalnya kayak tersesat lah kasarnya gitu. Mungkin seperti tadi kayak gue pernah ngomong juga kayak mungkin ada masanya kita di stage. Mungkin kalau memang something mungkin belum masuk remaja di SMP SMA gue masih setuju kalau memang harus diarahkan karena kan memang itu masa-masanya pertumbuhan dan memang kita harus tahu arah dan sebagainya mau kemana dan nyokap anak itu mau jadi apa sih. Pasti kan ketika kita juga kedua orang tua punya harapan untuk anaknya kan, gue pengen punya anak jadi ini dan sebagainya. Nah mungkin jangan terlalu di stretch banget dan juga dikekang banget, dikasih batasan oke, cuman ada waktu dan masanya. Dimana kan mungkin injek 20 tahun ke atas, anak udah boleh lah ya milih jalannya sendiri, dibebaskan, ini tetap diperhatikan dari orang tua. Lagi juga kan kita di atas 18 tahun masuknya udah ditanggung sendiri gitu kan, hukum dan sebagainya. Iya, tapi budaya di Indonesia kan nggak bisa segitunya. Iya sih. Kita bisa berbebas tuh biasanya, ini budaya ngomong budaya ya. Biasa di saat kita udah nikah. Baru itu aja nih kalau laki-laki itu masih nanggung karena kita mayoritasnya di Indonesia itu adalah muslim. Itu masih kan ada ketanggungan ibunya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan mungkin dia akan ngikut ke ininya. Tapi kalau menurut gua, tapi kita nggak sampai ke sana ya. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya ada orang tua otomatis takut anaknya kenapa-kenapa. Jadi street parent, gue mengalami juga nih. Jadi di masa gue sampai SMA bahkan, gue sampai SMA orang tua gue street banget lah, pokoknya bener-bener yang ngatur itu. Gue sampai puyeng juga tuh. Cuman kalau menurut gue akhirnya di saat sekarang gue bener-bener fase berubah banget. Gue udah bener-bener dikasih kepercayaan, bisa dibilang semudah suka-suka gue gitu kan. Gue mau jadi gimana pun bebas. Tapi yang menurut gue seharusnya adalah orang tua itu tidak boleh menghilangkan fase hidup dari anaknya.
Kayak misalnya kan orang tua takut anaknya salah kenapa-kenapa. Kalau menurut gue, kalau misalnya anak ada salah atau apa, itu udah fase kehidupan aja. Kalau di saat muda mengalami kesalahan itu wajar. Yang penting mungkin orang tua tahu nih kapan waktu street yang salahnya sampai bleber, mana yang enggak, gitu kan. Jadi misalnya kalau gue dulu banyaknya dilarang untuk pulang malam. Atau misalnya di saat pulang sekolah gue disuruh langsung pulang. Kalau gue main mulu kan, gue anaknya main banget dulu. Pulang makanya dulu gue tuh bisa berangkat sekolah naik sepeda, tapi gue dilarang, gue harus naik terjemput. Kalau nggak dijemput, antar jemput sama orang tua sendiri. Karena kalau nggak gue main banget. Nah di momen itu salah satu yang entengnya. Tapi di momen satunya lagi, di saat gue melakukan kesalahan dan sebagainya, kayaknya orang tua gue tuh takut. Ya itu lagi gue ngeliat adalah dia selalu bilang, kamu kalau kenapa-kenapa nanti mama lagi yang ngurusin. Gue merasa iya juga sih, emang ada bener ya. Tapi kan melakukan sebuah kesalahan itu adalah hak anak muda gitu kalau menurut gue. Yang penting nggak di semua hal tuh kayak dikencengin. Ada yang dikencengin, ada yang nggak, menurut gue sih gitu. Kalau mengalami hal yang serupa juga nggak? Yang kayak gitu juga? Ada part seperti itunya? Ada pastinya. Waktu-waktu awal-awal lulus SMP deh. Ya tadi kayak nggak boleh pulang malam. Terus kayak ketika gue mungkin sampai dijemput itu beberapa kali gue dilarang dijemput juga kalau mau nginep gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ gue juga ngerasa kayak gue nggak dibebaskan gitu kan. Gue ngeliat temen, rasa iri dengan teman-teman yang lain kayak kok enak ya orang tuanya gini-gini. Tapi ya kalau ambil sisi positifnya kayak ya tadi kayak oh enak ya gue masih diperhatikan sama nyokap bokap gue, itu sih. Gue setuju untuk orang yang tidak pernah mungkin untuk orang-orang lain yang tidak pernah diperhatikan, diposesifin. Kasarnya diposesifin kan? Itu adalah suatu hal yang indah. Tapi di saat lo ada di fase itu cuy, udah kebiasaan tuh, muntah sih gue. Suatu hal yang berlebihan tuh gak baik semua. Intinya ya udah yang berlebihan semuanya gak baik. Nah gitu. Tapi lo pernah gak mengalami kayak gini? Lo pernah ada di fase kayak lo akhirnya mau nggak mau nurutin apa yang orang tua lo mau, ya kan? Lo menuruti apa yang orang tua mau, tapi akhirnya lo tidak bisa mendapatkan apa yang lo inginkan, misalnya cita-cita atau apa gitu. Sabar dulu, kita akan ngobrol lagi. Jadi sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh